Hai, cuacanya masih dalam suasana hujan yang rintik-rintik dan kita ketemu lagi dalam video talk ini. Saya akan awali dengan beberapa komplainan dari rekan-rekan guru maupun parents. Intinya komplainannya itu begini. Yang pertama itu mengatakan bahwa, "Pak, bagaimana ya? Anak saya tuh belajar piano sudah 9 tahun, bahkan 9 tahun lebih. Tapi bisanya itu hanya main Fior Alice saja. Itu pun cuma sepotong dan salah-salah." Kemudian ada juga yang komplain mengatakan begini, "Oh, anak lo pindah aja lesnya. Jangan di situ, di sana aja tuh. Di sana cepat maju. Kalau di sini, waduh, lama banget kayak gitu nggak maju-maju." Sebetulnya dua komplainan tadi atau pertanyaan tadi muaranya adalah ada pada metode. Metode atau cara untuk memperoleh lesson result, hasil belajar itu. Dan untuk musik sebetulnya ada banyak sekali metode. Kita mengenal metode yang dari tradisional Prancis, ada metode Rusia, ada metode dari China, ada metode dari model konservatori di Eropa, ada metode lagi model Amerika, banyak sekali. Tapi kalau ditanya metode mana yang paling pas, jawabannya sebetulnya tidak ada. Metode yang paling pas itu ya bukan metode itu, tapi metode yang tailor made. Ya, seperti bikinan tukang jahit itu. Tukang jahit kalau bikin baju, meskipun baju seragam tidak pernah sama ukurannya. Begitupun juga dengan metode musik. Metode yang baik adalah metode yang khas untuk tiap-tiap murid. Tidak bisa diseragamkan begitu mestinya. Lalu persoalannya begini, ada salah kaprah tentang metode itu. Saya ambil contoh tentang Carl Czerny. Carl Czerny ini seorang musik pedagog yang luar biasa. Dia sendiri adalah murid kesayangan dari Ludwig van Beethoven. Dan Carl Czerny ini sekaligus guru dari mahapianis Franz Liszt. Gurunya mahapianis. Berarti dia manusia setengah dewa deh. Orang salah kaprah ya. Begini, Czerny ini sebetulnya menempatkan atau memperlakukan muridnya secara tailor made. Dia mengajar Franz Liszt beda dengan dia mengajar murid yang lain. Caranya beda, bahannya beda. Hanya saja ada beberapa bahan dari Czerny ini seperti misalnya finger exercise, finger training, dexterity exercise, latihan keluasan yang dia pakai untuk beberapa muridnya. Dan itu kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Nyampenya ke Indonesia, terutama untuk guru-guru yang zaman old school itu ada kekeliruan bahwa kalau mau bagus itu ya harus pakai metodenya Czerny. Semua bukunya Czerny itu mati hidup, anaknya sampai keringetan, stres, batuk-batuk, dipaksa untuk main itu. Padahal aslinya bahan itu adalah reference exercise. Ya, exercise orang cuma memberikan wacana saja, memberikan teks saja bahwa ini loh pianis-pianis unggul itu dulu pakai ini, tetapi itu harus dipakai secara kondisional. Itu kesalahannya pertama. Kemudian saya ambil contoh lain, Friedrich Gulda itu pianis legenda. Dia adalah guru dari Martha Argerich pun legenda ketemu legenda. Itu pun memberikan tidak pernah sama. Ada kelucuan ya, terutama di Indonesia ini, bahwa kalau belajar piano mati hidup harus melalui Czerny, harus melalui Hanon, harus melalui Duvernois. Anda bayangin saja, mohon maaf, parentsnya itu toko besi,
kaya raya toko besi, seumur-umur tidak pernah mendengarkan lagu klasik. Ya karena memang bukan culture-nya. Untuk apa dia mendengarkan lagu klasik? Anaknya belajar piano, dipaksa untuk main Czerny, Hanon, Duvernois sampai keringetan kayak gitu. Akibatnya apa? Ya anaknya males lah, nggak bisa. Gurunya salah nggak? Nggak salah, orang dia taunya itu kok. Tapi ya maaf saja, seperti kodok ditutupin panci itu. Lalu sekarang dengan zaman yang berubah, ada metode apa namanya? Waktu itu saya sebut saja lah Little Mozart atau apa, yang pakai boneka lucu-lucu itu, beruangnya bear itu Brahms karena bear B Brahms, atau nanti catnya, kucingnya itu karena C cat, C Clara Schumann itu. Gurunya dipaksa untuk main seperti wayang potehi begitu. Ya, menjijikan. Untuk anak Indonesia ya. Nah karena ya bukan culture-nya lah. Anak sini ya gimana main piano pakai boneka begitu. Aduh, repot. Ini loh, apa namanya, kritik keras yang membuat anak tidak bisa, yang membuat anak di sono lebih maju, di sini lebih nggak maju-maju, adalah cara gurunya pakai metode itu. Lalu sekarang timbul persoalan lagi, loh Pak, kalau misalnya di sekolah musik atau kursusan itu kan kurikulum, silabus, metodenya sudah ditentukan toh Pak. Kita tidak bisa lagi tailor made. Betul. Tetap ada peluang untuk tailor made ya, dengan cara approachingnya, lesson approachnya, pendekatan. Meskipun silabusnya memakai Bach, gurunya bisa toh berunding dengan pemilik kursusnya, dengan kepala sekolahnya, bahwa ini anak ini maaf saja, bahwa kulturnya bukan kultur yang klasik aristokrat, apa namanya, pakai dasi, enggak, bukan begitu. Dia punya uang, dia pinter, tetapi bukan kultur yang pakai jas, pakai dasi begitu. Dia kultur yang apa namanya Asia, dia kultur yang meng-Indonesia, tidak cocok pakai Bach. Anda bisa mencari referensi yang tingkat kesulitan dan bobotnya seperti Bach, tetapi lebih ke arah Asia. Apa itu Pak? Tanya sama music educator. Dengan Vitalk ini saya mau katakan, zaman ini lagi zaman susah ya. Anak mau belajar piano saja beri rezeki untuk guru, beri rezeki untuk kursusan sekolah musik itu udah, alhamdulillah wa syukrulillah lah itu ya. Jadi pilihlah metode yang tepat, berusahalah untuk sedapat mungkin tailor made. Sebab kalau Anda bersikukuh terus seperti zamannya apa namanya simbah-simbah kita, Hanon, Czerny, Duvernois, habislah kita. Itu saja. Selamat mempertimbangkan, selamat berpikir, dan kita akan jumpa di lain kesempatan kalau umurnya panjang dan situasinya baik. Bye bye.